down, yeah. I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islami. Saya berasal dari S1 Administrasi Rumah Sakit tingkat 22 dengan NIM 220813261124. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sekilas tentang Bapak Muhammad Natsir dan peran Yarsi Sumbar. Baiklah, pertama saya akan menceritakan tentang Bapak Muhammad Natsir. Bapak Muhammad Natsir lahir di Solok, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli tahun 1908. Ia merupakan putra dari Bapak Muhammad Idris Sultan Saripado dan Ibu Khadijah. Bapak Muhammad Natsir memulai pendidikannya pada tahun 1916 di sekolah Belanda, yaitu di Adabiah Padang. Setelah beberapa bulan kemudian, Bapak Natsir pindah ke HIS Solok, di mana pada siang harinya ia belajar di sana, sedangkan pada malam harinya ia belajar di Madrasah Diniyah. 3 tahun setelahnya, Bapak Natsir pindah ke HIS Padang bersama dengan kakak perempuannya. Setelah lulus dari HIS Padang, Bapak Muhammad Natsir melanjutkan pendidikannya di Mulo pada tahun 1923. Saat bersekolah di sana, Bapak Muhammad Natsir bergabung dalam himpunan pemuda yaitu Pandu Nasional Islamites Pavinders dan Jong Islamited Bond. Setelah lulus dari Mulo, Bapak Natsir pindah ke Bandung. Ia belajar di AMS sampai dengan tahun 1930. Dari tahun 1928 hingga 1932, Bapak Natsir diangkat menjadi Ketua Jong Islamited Bond Bandung. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang perjalanan karir dari Bapak Muhammad Natsir. Selama pertengahan tahun 1930-an, Natsir banyak menghabiskan waktu bersama dengan para pemikir Islam seperti Agus Salim. Ia dan Salim bertukar pikiran tentang hubungan Islam dan negara demi masa depan pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1938, Natsir bergabung dengan Partai Islam Indonesia dari tahun 1940 sampai 1942. Selama masa pendudukan Jepang, Natsir bergabung dalam Majelis Islam ala Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada 3 April 1950, Bapak Natsir mengajukan Mosi Integral Natsir. Mosi Integral Natsir adalah hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembali sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang digagas oleh Muhammad Natsir. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia, merasa terbantu dengan adanya mosi tersebut. Mosi ini dianggap dapat memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Soekarno. Namun, ia mundur dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena terjadinya selisih paham antara Natsir dengan Soekarno. Soekarno menganut paham nasionalisme, mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji adanya sekularisasi. Sedangkan Natsir mengkritik Soekarno bahwa dia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Setelah itu, selama era proklamasi terpimpin, Natsir terlibat dalam pertentangan dengan pemerintahan yang semakin otoriter. Ia bergabung dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. PRRI menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas, disalah tafsirkan oleh Soekarno sebagai sebuah pemberontakan. Akibatnya, Natsir ditangkap dan dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai dengan 1960. Kemudian, Bapak Muhammad Natsir baru dibebaskan pada masa Orde Baru, yaitu 26 Juli 1966. Sebelum berkiprah di dunia politik, Natsir lebih dulu terjun di dunia jurnalistik. Pada tahun 1929, 2 artikel yang ia tulis dimuat dalam majalah Algemen Indes Dagblad. Artikel-artikel tersebut berjudul yaitu Quran and Angel Nili atau Al-Quran dan Injil dan Muhammad al-Prophet atau Muhammad sebagai Nabi.
Natsir bersama dengan tokoh Islam lainnya juga mendirikan surat kabar pembela Islam yang terbit tahun 1929 sampai 1935. Itulah sekilas dari perjalanan karir dari Bapak Muhammad Natsir. Selanjutnya, Bapak Muhammad Natsir wafat pada tanggal 14 Maret 1993 di Jakarta. Semasa perjuangannya, Bapak Natsir tidak hanya mendapatkan penghargaan dari dalam negeri saja, melainkan juga di luar negeri. Bapak Natsir juga dianugerahi bintang Nishchan Istighfar dari Raja Tunisia Lamine Bey atas jasanya membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara pada tahun 1957. Kemudian, pada tanggal 10 November 2008, ia dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Baiklah teman-teman, itu sekilas dari tentang perjalanan hidup dari Bapak Muhammad Natsir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran Yarsi di Sumatera Barat. Adapun beberapa peran dari Yarsi Sumatera Barat, yaitu pertama, menjadikan rumah sakit Islam pilihan utama yang terpercaya dan berkualitas di Sumatera Barat bagian utara pada tahun 2025. Kemudian, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan SDM yang profesional dan islami, melengkapi fasilitas sarana dan prasarana, meningkatkan kesejahteraan karyawan secara terus-menerus, membudayakan keselamatan pasien dan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Baiklah teman-teman, sekian sekilas cerita saya tentang Bapak Muhammad Natsir serta peran Yarsi di Sumatera Barat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Dengan itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.